Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan karena kita boleh berkumpul dan mengikuti ibadah tengah minggu pada hari ini secara streaming ya. Dimanapun Bapak, Ibu, Saudara-saudari berada, meskipun kita masih ada di tengah pandemi seperti saat ini, itu tidak mengurangi sukacita dan damai sejahtera kita dan semangat kita untuk terus mengikuti ibadah tengah minggu ini. Saya berdoa juga, kami berdoa juga agar Bapak Ibu Saudara sekalian masih dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang penuh dengan sukacita, dalam perlindungan Tuhan. Baiklah, sebelum kita memulai semuanya, kita mau mengawali dulu ibadah hari ini. Kita mau angkat sebuah pujian, Hosana. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Setiap lutut kan bertelus, semua lidah kan mengaku, Yesus Kau yang berkuasa atas segala semesta. Hosana, Hosana bagi anak domba. Hosana, Hosana bagi anak domba. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Setiap lutut kan bertelut, semua lidah kan mengaku, Yesus Kau yang berkuasa atas segala semesta. Hosana, Hosana bagi anak domba. 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 Puji Tuhan, kami percaya, bahkan terlalu percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang perkasa, Allah yang mulia, dahsyat dan hebat. Kita bersyukur karena kita boleh menjadi bagian sebagai anak-anak Allah. Sebelum kita melanjutkan ibadah pada sore hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa. Untuk doa pembukaan akan disampaikan oleh Ibu Heni. Mari Bapak Ibu kita mengawali kebaktian tengah minggu pada sore hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Bapak Surgawi, terima kasih jikalau Tuhan masih selalu senantiasa memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti kebaktian tengah minggu. Meskipun kami masih mengikuti secara streaming, tapi kami percaya kuasa Tuhan, hadirat Tuhan selalu senantiasa hadir di tengah-tengah keluarga yang mengikutinya ya Bapak. Kami percaya Tuhan menguasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga keluarga-keluarga yang mengikuti kebaktian secara streaming ini, mereka boleh kepenuhan roh yang daripada Tuhan. Kami berdoa untuk Bu Sian yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang akan disampaikan nanti boleh menjadi berkat bagi kami semua.
Terima kasih Bapak, kami serahkan kebaktian tengah minggu pada sore hari ini di dalam tangan kuasa Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih atas doa yang telah disampaikan oleh Ibu Heni. Sebagai anak-anak Allah, hendaklah kita menjadi garam dan terang dunia, seperti yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Janganlah kita menjadi lelah untuk bekerja bagi Tuhan, menuai jiwa-jiwa dengan terus menjadi saksi-saksinya. Mari kita angkat sebuah pujian, jangan lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi katakan, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bersyukur senantiasa atas kasih, karunia, pemeliharaan serta perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita. Segala berkat, kebaikan yang telah dicurahkannya atas kita.
Hendaklah kita menjadi pengingat, itu menjadi sebuah pengingat buat kita untuk terus bekerja dan melayani Tuhan. Tadi kita telah menyanyikan puji-pujian yang begitu indah. Biarlah pujian-pujian yang kita naikkan semakin mengingatkan kita untuk mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan segala akal, budi, juga roh kita. Agar kita terus bersyukur dalam segala keadaan kita. Dan tibalah saatnya untuk kita ambil bagian dalam ibadah ini dengan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Doa persembahan akan disampaikan oleh Bapak Ardian. Marilah kita ambil bagian dalam ibadah tengah minggu ini dengan memberikan persembahan kita. Persembahan dapat diberikan melalui kotak persembahan yang tersedia di depan kantor TU atau melalui transfer di nomor yang tertera di bawah ini. Mari kita berdoa. Sungguh Bapa, kami mengucap syukur atas berkat yang sudah kami terima sampai saat ini. Dan kami selalu percaya bahwa Engkau akan mencukupkan semua kebutuhan kami bahkan di tengah kondisi saat ini. Saat ini Tuhan, kami ingin mengembalikan berkat yang sudah Kau berikan dalam hidup kami melalui persembahan sore hari ini. Sucikan persembahan ini dan berikanlah hikmat bagi para majelis yang akan mengelola persembahan ini sehingga menjadi berkat bagi banyak orang dan nama-Mu dipermuliakan karenanya. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat dan kesempatan yang sudah Kau berikan kepada kami hingga saat ini. Biarlah persembahan, pelayanan, dan ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Trisiana. Baiklah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat sebuah pujian bagaikan bintang. Seturut kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan. Dalam kemuliaan-Nya, setiap harga yang harus ku bayar telah menjadikan agar hidupku hanya untuk memuliakan-Mu. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih
bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bu Sian. Kepada Bu Sian kami persilahkan. Shalom, selamat petang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus. Saya berharap kabar kita sekalian dalam keadaan sehat dan baik. Baik, pada saat ini kita akan merenungkan satu bagian dari firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita tundukkan kepala, mohon pimpinan daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur karena kami punya Allah yang setia, memberikan pimpinan, memberikan pertolongan, memberikan berkat yang tidak pernah terhenti di dalam kehidupan kami. Suka duka boleh kami lalui bersama-sama dengan Engkau. Engkau menunjukkan bahwa Engkau selalu menggandeng tangan kami di dalam masa-masa kehidupan kami. Dan kami mau semakin dekat dengan Engkau. Biarlah pada saat ini ketika kami merenungkan firman-Mu bersama-sama, Engkau yang akan mencurahkan Roh Kudus-Mu. Ya Roh Kudus, Engkau yang membukakan pikiran kami, membukakan hati kami, agar kami menjadi pribadi-pribadi yang terus mengalami pembaharuan di dalam kehidupan kami serupa Kristus. Dimampukanlah kami senantiasa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Pada kesempatan petang ini kita akan membuka Alkitab kita dari Efesus pasalnya yang kelima. Kita akan membaca ayat pertama sampai ayatnya yang ke-6. Efesus 5 ayat 1 sampai ayat 6. Demikian firman Tuhan. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Perenungan firman Tuhan pada kesempatan petang ini di bawah satu tema, terang di tengah kegelapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada salah satu kota yang menjadi unik di dunia ini. Kenapa? Karena kota ini tidak
mendapatkan cahaya matahari. Kota manakah itu? Kota itu adalah kota Ryukan, kalau saya tidak salah membaca ya. Kota Ryukan ini masuk dalam kawasan Telemark, tepatnya di lembah kaki gunung Gaustatoppen di daerah Norwegia. Daerah ini sangat unik. Mereka dalam 6 bulan, dalam sebuah perjalanan 1 tahun, mereka baru bisa mendapatkan cahaya matahari. Dan itu pun hanya dalam hitungan beberapa waktu saja. Tidak seperti kita yang setengah hari mendapatkan matahari kemudian masuk ke malam. Keadaannya memang sangat maju karena daerah ini adalah daerah industri, bukan daerah pariwisata. Tetapi menarik karena di daerah Ryukan ini dikelilingi oleh pegunungan yang sangat tinggi, ada lereng-lereng gunung yang mengitari dan mengelilingi daerah Ryukan, sehingga hal ini mengakibatkan tidak sampainya cahaya matahari ke daerah pemukiman warga pada saat itu. Sehingga pada waktu itu ada seorang yang berniat untuk mencoba memantulkan sinar matahari dengan menggunakan cermin yang sangat besar ke daerahnya supaya mereka bisa mendapatkan pantulan terang matahari. Tetapi karena dia kekurangan modal begitu, maka hal ini menjadi gagal. Tetapi beberapa tahun kemudian ada seorang muda yang mempunyai gagasan yang sama dan dia mendapatkan sponsor yang mendukung sedemikian kuat sehingga terciptalah cermin raksasa untuk memantulkan sinar matahari ke daerah Ryukan, sehingga setidaknya mereka bisa menikmati cahaya matahari meskipun tidak langsung dari mataharinya. Nah saudara, mereka begitu mengharapkan ada terang dalam daerah mereka, sehingga ketika ada seorang tokoh yang berusaha untuk membawa sebuah penemuan yang menolong mereka untuk menikmati terang itu, maka orang berbondong-bondong mendukungnya. Kenapa? Karena mereka mau sesuatu yang berbeda sebagaimana yang dialami oleh orang-orang yang bisa menikmati terang. Dan tanpa bergantung dengan lampu, dengan listrik, mereka bisa melakukan aktivitas dengan sinar matahari. Betapa pentingnya arti terang dalam kehidupan manusia. Seandainya kita diberikan sebuah pertanyaan, maukah kita tinggal di dalam sebuah kegelapan sehingga hal itu membuat sebuah kengerian di dalam diri kita, bahkan banyak bayangan-bayangan yang menghantui pikiran kita karena kegelapan. Tentu setiap kita selalu ingin hidup di dalam terang. Contoh saja ibu-ibu rumah tangga sekarang dengan kecanggihan alat-alat rumah tangga dibantu dengan listrik gitu ya. Biasanya kalau pada siang hari orang tidak terlalu cemas untuk bisa mengerjakan segala sesuatu karena bisa dilakukan secara manual. Kalaupun alat-alat itu tidak bisa dipakai karena listrik padam, maka mereka bisa melakukan secara manual. Tetapi hal ini menjadi berbeda ketika malam hari tanpa ada terang, maka orang kemudian kalau kata orang Jawa gendadapan, mencari-cari sumber terang, melangkah juga bisa terantuk, bisa terjatuh, bisa mengakibatkan hal yang fatal karena gelap di sekitarnya. Di dalam bagian ini, Rasul Paulus, dia berada di dalam sebuah komunitas lewat suratnya kepada jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus merupakan orang-orang yang secara intelektual adalah orang-orang yang pintar. Kenapa? Mereka adalah orang-orang non-Yahudi dan mereka dahulu sebelum mengenal Kristus adalah orang-orang yang memiliki filsafat-filsafat di dalam kehidupan. Sehingga hikmat-hikmat manusia menjadi panutan di dalam kehidupan mereka. Bahkan kota Efesus sangat terkenal dengan sebuah bangunan yang sangat megah menjadi ikon di kota Efesus sebagai kota megapolis. Apakah itu? Di Efesus ada sebuah bangunan yaitu kuil Dewi Artemis. Dan menarik Bapak Ibu, kuil ini bukan hanya sebagai sebuah tempat di mana seseorang atau sekelompok orang yang menyembah kepada Dewi Artemis, mereka melakukan ritual keagamaan dengan bersembahyang atau memberikan persembahan dan yang lainnya. Tetapi dalam salah satu prakteknya,
ada pelacuran bakti yang menyatakan bahwa ini adalah bukti di mana seseorang mempunyai kemenyatuan dengan dewi di saat mereka berhubungan seksual di dalam pelacuran bakti. Sehingga orang-orang pada waktu itu bukan hanya terfokus bahwa saya mau menyembah Dewi Artemis, tetapi orang-orang kaya di kota Efesus, mereka tergiur untuk membawa uang mereka untuk menikmati seks secara bebas. Saudara, di dalam hal ini Paulus ingin menggarisbawahi bahwa setiap orang percaya yang sudah mengenal Kristus Yesus, di mana Dia adalah terang itu sendiri yang hadir di tengah-tengah kegelapan dunia, memberikan pencerahan bagi setiap manusia untuk mengalami perubahan hidup di dalam kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Demikian penyinaran itu dialami oleh setiap orang percaya dan seyuknya itu terpancar di dalam kehidupan. Tapi ternyata yang dilihat oleh Paulus berbeda. Tidak semua orang percaya sungguh-sungguh merasakan dan meyakini di dalam dirinya bahwa ada terang Kristus yang menyinari, yang mengubahkan kehidupan sehingga mereka harus menjadi terang di tengah-tengah kegelapan kehidupan di sekitar mereka. Mereka masih terhanyut. Sesama orang-orang non-Yahudi, mereka yang sudah percaya kepada Tuhan sesama mereka pun tetap membuat godaan kepada saudara-saudara yang sudah mengikut Tuhan sesama seiman Mereka memberikan godaan-godaan, enggak apa-apa, kita ini kan juga mendengarkan ada sebuah ajaran namanya ajaran gnostik. Mereka menyatakan bahwa dosa-dosa yang bersifat badani bisa dilakukan tanpa memungkiri keberadaan roh atau jiwa seseorang. Jadi kalau seseorang mau berbuat neko-neko terhadap badannya, misalnya berhubungan bebas, terus melakukan penyayatan diri, menyiksa diri dalam sebuah ritual penyembahan misalnya, itu menurut mereka sah-sah saja. Tetapi Paulus ingin memberikan sebuah penjelasan bahwa itu salah. Setiap orang yang mengatakan sudah mengenal Kristus, sudah mengalami terang itu di dalam dirinya, maka terang itu harus terpancar di tengah-tengah kehidupan mereka. Lalu bagaimana sebenarnya perilaku orang-orang yang dipersatukan dalam Kristus yang disebut sebagai anak-anak terang di tengah-tengah kehidupan yang penuh kegelapan ini? Dalam bagian ini saya mencatat ada 4 hal. Yang pertama adalah bagaimana seseorang bisa menjadi terang ketika mereka menyadari identitas diri mereka sendiri, yaitu sebagai imitator Kristus. Setiap orang percaya adalah imitasi-imitasi dari Kristus, atau kalau dalam bahasa Yunani disebut memetai. Memetai itu adalah peniru Allah. Dia bukan Allah, tetapi dia meniru baik karakter Allah, baik sifat Allah, tindakan Allah, keteladanan dan ajaran yang telah mereka terima, mereka tiru untuk dilakukan dalam kehidupannya. Jadi sebagai terang di tengah-tengah kegelapan, orang-orang percaya dibawa oleh Paulus untuk menyadari bahwa mereka adalah memetai dari Kristus. Mereka adalah imitator yang mencerminkan karakter dari Allah itu sendiri, yang mencerminkan bahwa mereka adalah murid-murid yang sudah ditebus, mengalami terang itu, meninggalkan serta mengenyahkan kegelapan dalam kehidupan mereka. Memang ini bukan menjadi suatu hal yang mudah. Kalaupun bisa, itu membutuhkan kerelaan hati yang sangat besar untuk diproses dan dipimpin oleh Tuhan. Kenapa? Seseorang untuk menundukkan diri di bawah otoritas Allah menjadi sesuatu hal yang sangat sulit. Karena apa? Kemanusiawian, keduniawian, tantangan-tantangan, pengaruh zaman menjadi sesuatu hal yang sangat menggiurkan, menantang, membuat adrenalin seseorang menjadi tergugah dan mau mencoba. Sehingga seseorang menjadi lupa akan identitasnya. Jikalau seseorang menyadari orang percaya adalah imitasi dari Allah, peniru-peniru Allah, orang lain bisa melihat di dalam dirinya bahwa mereka adalah pancaran-pancaran Kristus. Ketika mereka berada di tengah-tengah dunia, bukan mereka berusaha untuk meniru apa yang dunia tawarkan,
tetapi mereka berdiri di dalam prinsip-prinsip kerajaan Allah dan memberikan pengaruh supaya dunia di sekitarnya meniru apa prinsip yang mereka pegang, apa jalan hidup yang mereka telah ambil, keputusan benar sesuai dengan kehendak Allah yang mereka jadikan berkat bagi dunia di sekitarnya dan bukan sebaliknya. Kadangkala orang menjadi terkecoh di dalam hidupnya, menganggap bahwa sebuah kebenaran itu adalah relatif. Kalau orang banyak mengatakan itu adalah sebuah kebenaran, ya sudah, saya pun akan ikut untuk melakukan hal yang demikian. Tetapi bukan di dalam Kristus Yesus. Orang percaya meyakini bahwa ketika dia adalah imitasi dari Kristus, maka orang lain bisa melihat Kristus di dalam dirinya. Kristus terpancar di dalam kehidupan, dalam praktek, dalam tutur kata, dalam apapun yang dilakukan menjadi berkat bagi banyak orang. Itu yang pertama, menyadari identitas sebagai imitasi Kristus. Hal yang kedua, bagaimana seseorang bisa memiliki prinsip hidup kasih. Kasih ini merupakan sesuatu hal yang mungkin bagi banyak orang ini sering sekali untuk kita dengar. Apalagi sebagai orang Kristen, kasih ini menjadi satu ajaran pokok di tengah-tengah kehidupan kita. Kenapa? Karena kasih adalah karakter Allah yang sangat menonjol. Kalaupun manusia mengalami penebusan, mengalami pembebasan dari dosa-dosa, dari hukuman-hukuman atas kesalahan dan pelanggaran mereka, itu semata-mata oleh karena kasih Allah. Dan menarik kalau kita melihat dari bagian lain dalam Korintus, kenapa Paulus menuliskan kepada jemaat di Korintus ketika sudah begitu getol-getolnya menyampaikan tentang karunia-karunia di pasal 12 dan pasal ke-14, kenapa di pasal yang ke-13 dituliskan tentang kasih? Paulus sebenarnya ingin menekankan bahwa karunia-karunia rohani sehebat apapun menurut pandangan dunia itu tidak akan pernah berarti tanpa kasih. Kasih menggerakkan sebuah karunia untuk dilakukan dengan benar. Kasih menggerakkan supaya itu menjadi sebuah pembuktian dari iman seseorang kepada orang-orang di sekitarnya. Jadi, kasih ini menjadi suatu standar sempurna yang Tuhan kenakan di tengah-tengah kehidupan orang yang mengikuti Dia. Susah sekali. Kenapa? Ketika seseorang mengasihi, bukan hanya sekedar membalas budi, tetapi mengasihi membutuhkan kerelaan untuk berkorban. Mengasihi membutuhkan sebuah kerelaan untuk memberi, mengampuni, tidak membedakan, mengupayakan sebuah kesetaraan, keadilan di tengah-tengah kehidupan di dunia ini. Tetapi itu menjadi sesuatu hal yang sulit. Orang bisa dengan mudah ketika berhutang budi dengan orang lain, maka orang tersebut bisa melakukan hal yang sama demi membayar hutang budinya. Tetapi sesuatu hal yang sangat sulit ketika orang bisa mengasihi orang yang pernah menyakiti bahkan merusak kehidupan dia. Bukankah Yesus sudah menyontohkan kepada setiap kita bahwa setiap manusia sudah melukai hati Allah. Hati Allah begitu tersayat-sayat oleh karena dosa-dosa kita, oleh karena ketidaktaatan kita, tetapi karena kasih-Nya, karena kesempurnaan di dalam standar yang diberikannya, maka Dia mau turun ke dunia untuk menggantikan Anda dan saya. Betapa kasih menjadi sebuah standar yang tidak boleh digoyahkan dengan apapun, dan kasih tidak boleh disalahartikan sebagai sebuah wujud balas budi. Tetapi kasih ini merupakan kasih yang tulus, yang tanpa mengharapkan balasan, tetapi kasih yang sungguh-sungguh sebagaimana Allah telah memberikan kasih, maka orang lain pun mau menerapkan itu dalam kehidupan dia. Hal yang ketiga, bagaimana seseorang bisa menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Ketika seseorang di dalam ucapannya menggambarkan kata-kata yang menjadi berkat. Betapa sangat menyebalkan Bapak Ibu Saudara, ketika kita mungkin hidup serumah dengan seseorang yang selalu saja mengeluh dalam hidupnya.
Atau mungkin orang yang selalu mempersalahkan orang lain, mempersalahkan keadaan, mempersalahkan ini dan itu, sehingga tidak pernah mengintrospeksi dirinya sebenarnya. Tidak ada pernah bentuk evaluasi, tidak ada pernah bentuk mengerti apakah saya memang sungguh-sungguh salah atau tidak. Tetapi lewat mengucap syukur, seseorang bisa menyadari bahwa kita ada semata-mata oleh karena anugerah Allah. Melalui ucapan syukur, setiap orang bisa menyadari siapa dirinya sebenarnya. Ucapan syukur membawa seseorang untuk melihat banyak hal yang positif yang Tuhan telah lakukan, yang Tuhan telah karyakan di dalam kehidupannya. Sehingga kalaupun ada masa-masa duka, dia bisa mengucap syukur. Bukan mengucap syukur atas kedukaan itu, bukan. Tetapi mengucap syukur atas kekuatan yang Tuhan selalu berikan di dalam kehidupannya. Mengucap syukur bukanlah hanya sekedar pelayanan mulut. Ketika dia bisa mengatakan saya bersyukur, puji Tuhan, tidak. Tetapi mengucap syukur bisa terlihat dari kehidupan praktis. Misalnya seseorang di dalam keterbatasannya, tetapi dia masih tetap mau menjadi berkat bagi orang lain, itu tanda mengucap syukur. Tanda bahwa seseorang mau mempunyai sebuah empati kepada orang lain dan tidak menganggap bahwa apa yang diberikan oleh Allah kepadanya adalah miliknya sendiri. Maka dia mengucap syukur atas pemberian Allah kepadanya dengan membaginya kepada orang-orang di sekitar. Saudara, mengucap syukur dilawankan dengan perkataan yang tidak pantas. Mungkin tanpa kita sadari, kita mengucapkan hal-hal yang tidak pantas. Apakah itu berkaitan dengan kata-kata umpatan, kata-kata kasar yang kita sampaikan kepada orang-orang di dekat kita, atau mungkin kata-kata hinaan, atau mungkin kata-kata, mohon maaf, berbau-bau negatif begitu ya, sehingga itu sebenarnya tidak pantas kalau diucapkan. Maka Paulus mengatakan daripada seperti itu sia-sia, kosong, tidak ada maknanya, tetapi justru akan mencemari kehidupan orang percaya yang terus setiap hari dimurnikan oleh karya Roh Kudus, disucikan, mengalami pengudusan, pembaruan, tetapi dengan kata-kata itu tidak mencerminkan adanya sebuah pembaruan dalam kehidupan orang percaya. Jadi Paulus menyarankan, ayo pakai mulut kita untuk mengucap syukur saja. Karena dengan demikian orang pun bisa merasakan, bisa senang ada di sekitar kita. Karena ketika kita mengatakan hal-hal yang negatif, teman-teman kita juga akan terluka. Teman-teman kita juga akan teracuni dengan keberadaan kita. Saudara, di dalam bagian ini juga Paulus ingin memberikan sebuah peringatan. Kalau ada orang-orang yang melakukan persundalan, orang cemar, berkata-kata tidak baik, Paulus mengatakan jangan kamu berkawan dengan mereka. Berkawan dalam hal ini bukan berarti gak boleh punya relasi, gak boleh punya hubungan dengan mereka, tetapi Paulus lebih mengartikan berkawan di sini kepada arti partisipasi. Kalau ada orang yang melakukan hal yang tidak benar, berteman dengan mereka, berelasi dengan mereka tidak apa-apa, tetapi yang menjadi masalah adalah ketika orang percaya berpartisipasi atau ambil bagian di dalam hal-hal yang mendukakan hati Allah. Kita tidak boleh melakukan hal yang demikian. Karena apa? Itu justru tidak sesuai dengan kehendak Allah. Yang disarankan oleh Paulus, ayo justru ambil kesempatan ketika kita bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang menurut panduan dari firman Tuhan, mereka adalah orang-orang yang hilang. Maka jangan jadikan diri kita ini yang satu-satunya tertemu, bukan. Bukalah tangan Anda, rangkullah mereka. Seseorang pernah menuliskan demikian. Kalau saya bayangkan Tuhan Yesus hidup sekarang ini, Tuhan Yesus tidak berada di gereja. Tuhan Yesus tidak ada di persekutuan-persekutuan. Tetapi di mana? Tuhan Yesus ada di bar-bar di mana orang-orang berusaha untuk melepaskan permasalahan dengan minuman keras. Tuhan Yesus ada di tempat-tempat pelacuran di mana orang menjual dirinya
Tujuannya apa? Tuhan mau merangkul mereka, memberikan pengaruh supaya mereka meninggalkan kehidupan mereka yang lama dan bersama-sama dengan Dia masuk ke dalam sebuah fase yang baru. Saudara, jangan kita ambil bagian dalam hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Tetapi mari kita lakukan hal-hal yang menyatakan bahwa kita ini mengucap syukur kepada Tuhan. Hal yang terakhir, bagaimana kita sebagai terang ini bisa menerangi kegelapan di sekitar, yaitu hidup berbuah. Buah apa yang kita hasilkan bukan buah yang secara fisik bisa dimakan. Misalnya saya pintar memasak, maka buah yang saya hasilkan adalah masakan, bukan itu. Tapi hal-hal yang menyatakan bagaimana kehidupan kita ini mencerminkan keberadaan Kristus, yakni berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kalau di sekitar kita banyak sekali oknum yang berusaha memutarbalikkan kebenaran. Kalau di sekitar kita atau mungkin kita saat ini mengambil bagian di dalam hidup yang penuh dengan ketidakadilan kepada sesama, mari kita melihat kembali ke kedalaman hati kita. Siapa diri kita sebenarnya? Kalau kita ini adalah terang yang dipakai Kristus untuk menerangi kegelapan di sekitar kita, maka hadirkanlah buah itu, kebaikan, keadilan, dan kebenaran dalam kehidupan kita. Mercusuar adalah tiang yang sangat besar yang untuk mencapai daerah bagian atas atau puncaknya harus melewati tangga berputar-putar. Dan mercusuar ini sangat penting bagi kapal-kapal kecil maupun kapal-kapal besar. Karena di tengah-tengah perairan ketika malam hari, meskipun ada sinar bulan atau sinar bintang, itu tidak akan pernah cukup untuk melihat dari jauh ada kapal atau perahu lain, dan itu bisa menyebabkan sebuah kecelakaan yang besar. Tetapi mercusuar yang terus berdiri kokoh, dia tetap menyampaikan sinarnya untuk memberikan peringatan bahwa jangan sampai setiap kita saling menabrak dengan kesalahan-kesalahan kita. Tapi ambillah jalan yang benar, sehingga setiap orang bisa mengalami Kristus di dalam dan melalui kehidupan kita. Saudara, seperti mercusuar yang tidak hanya bisa bergerak sendiri, tetapi ada penjaga yang bertugas untuk mengarahkan sorot lampu tersebut dan memantau supaya lampu itu tetap menyala sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh nahkoda, oleh perahu-perahu kecil. Maka ada yang menggerakkan dan mengawasi, memantau mercusuar itu. Jika digambarkan hati kita ini adalah mercusuar untuk menyatakan terang bagi dunia, pertanyaannya, siapakah yang menjadi penjaga dalam hati kita sehingga terang itu tetap terpancar dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita mengingat bahwa kita adalah imitator dari Kristus, yang di dalam standar kehidupan kita harus menyatakan kasih Allah lewat ucapan syukur kita kepada Tuhan yang bisa dilihat oleh orang banyak, dan mari kita menghasilkan hidup yang berbuah yang bisa menjadi berkat bagi sesama dan mempermuliakan nama Allah. Selamat menjadi terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Alami Kristus di dalam hidup Anda, maka akan ada sebuah pembaruan untuk kita menjadi alat terang di tengah-tengah dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami sangat mengucap syukur karena kami Engkau pilih dan Engkau panggil dari kegelapan menuju ke terang-Mu yang ajaib. Bahkan Engkau juga mau supaya terang kami tidak hanya kami nikmati sendiri, tetapi bagaikan sebuah kota yang dengan terangnya bisa terlihat dari tempat yang jauh. Demikian kami mau menyinari kehidupan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kekacauan. Bahwa kami untuk menyadari bahwa kami ini adalah imitasi Kristus, di mana orang bisa melihat Kristus melalui dan di dalam diri kami.
Kami bisa menyadari untuk terus hidup dipenuhi dengan standar kasih. Kami bisa selalu mengucap syukur, bahkan kami bisa menghasilkan buah. Biarlah hidup kami selalu diproses di dalam tuntunan dan pimpinan daripada Roh Kudus. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Trisiana. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan merema di dalam hati kita, sekaligus menjadi pengingat dan penguat bagi kita untuk senantiasa terus menjadi terang di tengah kegelapan. Untuk mengakhiri ibadah pada sore hari ini, kita akan angkat sebuah pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Doa berkat akan disampaikan oleh Ibu Trisiana. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri.
Mari bersama-sama setelah kita menaikkan pujian kita, mendengarkan firman-Nya, mari kita mempunyai komitmen dalam diri kita secara pribadi dan bersama untuk melakukan firman-Nya, dan mari kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengerangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Silakan bersaat teduh sejenak. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.